Kali ini kita akan ngebahas tentang perkopian, masalah bisnis kopi, masalah SDM. Saya kalau minum kopi Arabica, Robusta, kok saya habis minum kopi perutnya sakit, kok saya gemeteran, kayak deg-degan jantungnya. Perlu edukasi ya, kopi ini aman gak sih? Perlu banyak edukasi lagi sih Mas. Kenapa sih kopi tuh kadang nggak nyaman ya? Sakit perut. Sakit perut misal. Kopi jadi kambing hitam ya. Jadi kopi itu kan guys ada 3 malah jenisnya gitu. Ada nilai rasa yang memang berbeda. Dari Arabica dia terasa ringan, Robusta itu kan memang bodinya tuh bodi tebel. Padahal belum tentu si kopi yang salah. Kopi itu sendiri kan dosis ya. Yang pasti harus aman ya, aman di perut. Nah di situ berpengaruh memang. Ada efek samping setelah itu. Jadi technically iya, dengan cara memasak yang tepat. Robusta lebih cenderung ke pahit, strong gitu kan. Kalaupun gelap itu tetap tidak berbahaya. Tapi justru di kopi yang lebih bahaya itu sebenarnya si Robusta. Bagaimana membuat kopi kalau saya aman ya? Oh ini minuman yang aman untuk Kopi Indonesia luar biasa. Kebanyakan dia maunya idealis. Ada hal yang kurang bertanggung jawab. Seringkali pasti brand tersebut, brand besar lagi Mas Rio. Biasanya kopi itu dibikin gelap. Untuk mencari profil cuan, kopi itu selalu dikambing hitamkan. Oke, teman-teman, hari ini kita podcastnya berbeda ya. Kita podcastnya di tengah sawah. di tengah sawah. Tengah sawah. Kita berada di Opio Coffee. Bagi teman-teman yang belum pernah kesini, harus kesini. Ya, karena kita podcastnya nggak di dalam ruangan ini. Anginnya pakai angin surga. angin surga. Angin surga, cahaya ilahi. Cahaya Tuhan maksudnya. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang perkopian dan macam-macam lah pokoknya, terutama perkopian. Jadi kenapa saya bikin video ini, karena mudah-mudahan dari nanti kita bicara tentang masalah bisnis kopi, masalah SDM, masalah yang lain-lainnya, tentunya saya nggak sendiri juga. Ini ada 2 orang yang super expert. Jadi nanti profilnya nanti saya akan tampilin di video ini nanti ya. Jadi di sini ada Mas Erwin. Ada juga Mas Nanang dari Santino. Jadi Mas Erwin dan Mas Nanang ini sudah kayak saudara saya sendiri. Jadi yang ngebantu saya sampai hari ini, sampai sekarang bikin bisnis kopi, F&B. Nah, saya pengen tahu nih, kalau saya ngomong sendiri kan kayak orang gila ya. Jadi nggak ada literaturnya, nggak ada jurnalnya kalau dokter bilang. Tapi ini saya mendatangkan mereka berdua, import dari Surabaya dan dari Gayo. Gayung Lipar. Ya. Nah, banyak banget nih Mas. Aku udah nulis ya dari beberapa keluh kesah teman-teman yang di dunia perkopian, yang awam maupun yang profesional. Kadang kita bingung juga, bukan kita. Saya pribadi bingung. Kadang ditanyain, Mas, saya kalau minum kopi A, B, Arabica, Robusta. Sebenarnya kalau nanti bisa ya jawab, misalnya Mas Win atau Mas Nanang, Robusta, Arabica. Nah kan kopi biasanya sangat familiar dua jenis itu. Dua jenis itu. Jadi kadang orang nanya, kok saya habis minum kopi, ini kok perutnya sakit. Wah, jangan minum kopi di coffee shop itu kopinya nggak bener. Ada juga kok saya gemeteran, kayak deg-degan jantungnya. Nah ini kan juga perlu perlu edukasi. Sebenarnya kopi ini aman gak sih, dan kopi sendiri harusnya bagaimana? Gitu. Kita sweet ya. Kita sweet dulu nih. Siapa yang mau jawab nih? Semua ini soalnya expert semua ini. Jadi gimana? Mas Win dulu deh, boleh deh. Halo Mas Rio. Ya. Udah lama nggak ketemu nih ya. Iya, udah lama. Tapi pas banget ini kita lanjut lagi podcast pertama kita bareng kan, udah nih seru-seruan ya. Lagi-lagi bahasnya kopi nih ya. Iya. Padahal saya bukan ini kopi loh Mas. Bukan orang yang ini kopi loh. Jadi, tukang sayur sebenarnya. Sayur kopi tapi. Saya salah bintang tamu. Iya, jadi dalam kesempatan kali ini ya kita bahas yang ringan ya. Pertanyaannya juga tadi bisa mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman yang lagi memang
interest banget sama kopi atau yang memang mau buka industri di perkopian ini, jadi perlu mungkin saya ngobrol ngebawanya sih ringan aja ya. Ringan aja. Kayaknya kenapa sih orang awam yang kan banyak nih Mas Rio. Orang awam ini ya, kita bicara orang awam ya. Kita berbicara kan ada banyak segmen ya. Ataukah dia memang pelaku atau si wirausahawan yang memang mau interest di kopi, atau memang pasar konsumen itu kan biasanya memang banyak yang bisa dibilang simple sih tadi pertanyaannya, kenapa sih kopi tuh bisa kadang nggak nyaman ya kalau kita lagi nongkrong sama temen, kemudian pulangnya jadi sakit perut. Sakit perut misalnya kan. Ya kalau dari saya sendiri sih ini terlepas saya juga penikmat kopi, jadi biasanya kopi itu kan ini beda seperti minum air putih ya. Jadi kopi itu memang, saya nggak bahas dalam mengenai dalam bidang kedokteran, itu udah ada expertnya mungkin ya Mas Rio ya. Karena ini kan pertanyaannya bisa ngaruh juga ke bidang kedokteran itu sendiri, karena di dalam kopi itu juga ada istilah apa ya kalau di kopi itu, kayak bahasa kedokterannya adalah zat-zat gitu ya. senyawanya apa. Kalau saya memang jujur saya yang produser, saya berarti yang masak. Jadi bagaimana kopi itu kan berasal dari tanaman tanaman yang memang dia herbal juga ada, kemudian tapi memang sampai saat ini tuh trennya memang lagi tinggi banget ya. Nah oleh karena itu kalau dari saya maker atau produser, saya make sure dulu gitu loh. Jadi kopi itu kan guys ada 2 ya, ada 3 malah jenisnya gitu, ada yang Arabica, ada yang Robusta, Liberica. Nah semua jadi satu nama jadi kopi gitu. Nah perlu teman-teman tahu bahwa di situ memang ada nilai rasa yang memang berbeda di antara 3 tadi gitu loh. Jadi misalnya dari Arabica dia terasa ringan, kalau untuk teman-teman perlu ketahui dia teksturnya, konturnya ringan, tidak seperti Robusta. Robusta itu kan memang dia memang istilahnya bodinya tuh body tebel ya. Jadi istilahnya keras gitu loh. Pahit gitu. Lebih ke pahit ya. Lebih ke pahit ya. Nah, maka dari itu teman-teman perlu tahu bahwa kalau di kopi itu ada Arabica, ada Robusta, kemudian temennya Liberica itu mix dia kopinya. Nah, kopi itu sendiri kan dosis ya. Jadi sebenarnya yang berlebihan juga tidak baik. Berlebihan ini sendiri mungkin cara teman-teman untuk menikmati itu kopi itu ya juga kalau kebanyakan minumnya juga jadi nggak bagus sih sebenarnya. Apapun kalau kebanyakan pasti juga nggak baik ya. Kemudian kalau dari segi teknisnya kita membuat kopi itu juga ada pattern Mas Rio. Jadi Arabica sendiri istilahnya menerjemahkan. Jadi tuh kopi itu sama kayak kita mungkin ke orang itu kayak memperlakukan ya. Iya. Jadi kita juga sense juga harus masuk ke situ into the feel ya, feel how to bagaimana memperlakukan kopi ini biar sampai ke customer atau si penikmat kopi ini biar sampai yang pasti harus aman ya. Aman ya. Harus aman. Jadi di perut ya. Aman di perut, tapi banyak di sini memang belum secara detail si maker atau roaster ya kita bisa nyebut ya, atau si produser yang bikin kopi ini bisa dibilang sembarangan ya atau ngawur ya. Kalau saya sendiri memang berangkat dari perkopian ini memang belajar Mas Rio. Jadi mendevelop kopi itu kan develop ya. Jadi nggak sembarang tumbuk kayak kita bikin singkong atau apa dimasak terus jadi dinikmatin jadi gitu. Nah kopi ini kompleks ya teman-teman. Jadi saling keterkaitan antara panjang prosesnya, mulai dari
kita nanam kopi, kemudian sampai jadi ceri, dari biji kemudian jadi ceri, kemudian kita olah lagi step by step kan kita olah sampai akhirnya sampai produk cair. Ya. Tujuannya kan menjadi cair ya kalau di kopi itu, sehingga nah itu nggak cuman juga harus sebatas dari bikin kopinya, mulai dari green bean kemudian kita jadiin roast bean, nggak, jadi panjang ya. Nah di situ berpengaruh untuk menerjemahkan kopi dari mulai tanaman sampai jadi cair tadi Mas Rio. Maka dari itu harus benar-benar paham cara bagaimana kita menerjemahkan kopi dengan baik. Kalau bahasa Inggrisnya itu develop ya. Kita harus mendevelop itu dari masak kopinya, kemudian kalau teknis dari pemasakan kopi sendiri itu kan berbicara kopi itu dimasak dengan mesin, sehingga membuat kopi itu tadi akan menjadi lebih sempurna sebetulnya dengan adanya mesin tadi. Sebelumnya memang kita tahunya orang Indonesia hanya nyangrai aja yang manual, tradisional ya, Bang ya. Jadi memang nyangrai kopi ya kayak bikin kacang gitu kan. Nah ini nggak sembarangan, sehingga harus bener-bener tahu untuk how to make it gitu loh. Jadi technically berbicara technically karena di situ ada angka. Kalau udah berbicara mesin di situ ada yang namanya tingkat panas, kemudian airflow sendiri, kemudian biji kopi itu sendiri sebelum dimasak juga ada penjemuran, prosesnya. Jadi sudah kering kah atau masanya udah pas untuk kita masak gitu kan Mas Rio. Jadi kopi itu juga kan pasti kalau umumnya dijemur ya. Membuat kopi ini dari si hulu sendiri itu butuh proses penjemuran ya. Jadi di dry gitu ya. Nah oleh karena itu dengan cara memasak yang tepat, kemudian kita juga di dalam teknik roastingan itu kan ada banyak level-level roastingan, entah dari light to medium, light atau light to medium, medium to dark atau dark. Nah, bagaimana si kopi itu sendiri walaupun dia masih belum matang tapi tetap aman di perut gitu. Kemudian dia dark juga, bagaimana kalaupun gelap itu tetap tidak berbahaya. Nah sekali lagi ini harus ada penanganan khusus ya, makanya kita nyebutnya roaster ya. Dan itu memang harus, kalau bisa kita jabarin sih, roaster harus bisa tahu, paham di situ cara memperlakukan kopi ya, biar bisa bagus. Kemudian bagaimana si kopi yang kita minum ini matang ya, intinya matang semua. Jadi nggak cuma matang luarnya, kadang-kadang ada yang matang luarnya, dalamnya masih mentah gitu kan. Nah kemudian saya berbicara tadi di awal dosis. Jadi itu tadi, kalaupun kita minum juga si kopi itu berlebihan, pasti ada hal yang nggak baik nanti diaksep sama tubuh gitu. Iya betul. Jadi bener-bener ya. Tapi dari semua hal tersebut yang paling harus bertanggung jawab di sini sebenarnya kita si maker. Karena si customer kan nggak tahu Mas Rio. Si maker ini berarti kalau bisa dibagi jadi dua ya. Si maker di roastery ya. Roastery, pemasak kopinya ya. Atau enggak, karena sekarang kopi ini mungkin nanti diterjemahin Bang Nanang ya. Nah di situ kan ada urusannya juga, pasti ada permenuan kopi yang memang dicampur dengan susu kan. Otomatis ada sirup, ada susu. Nah itu kompleks lagi tuh. Itu kompleks lagi. Lagi-lagi kita tugas Bang Nanang, tugas saya itu bagaimana membuat kopi kalau saya aman ya. Kalau di Mas Nanang pasti ada measuring atau gramasi yang pertama itu pas, kita membuat bagaimana kopi itu memang nyaman. Kalau yang namanya berbicara kopi Indonesia kan banyak Mas Rio. Itu nilai otentiknya pasti semuanya semua pasti punya ciri khas. Ya enak lah, saya nggak bilang kopi ini jelek atau ini, semuanya enak Mas Rio. Kopi Indonesia luar biasa. Jadi memang tinggal tugas paling berat si roastery tadi. Dan umum ini jujur Mas, ini keresahannya memang
si roaster ini banyak yang belum paham untuk mendevelop kopi tadi. Kebanyakan dia maunya idealis. Jadi dia mau menampilkan cita rasa kopinya, fruitynya kah? Kalau memang di technically banget di kopi, kalau mau dapetin fruity kan berarti dia masih muda ya, like to medium. Tapi kebanyakan dia belum tahu secara pattern root roasting itu dia ada level tertentu dalam bukaan angka tadi yang harus dia penuhi. Dia harus bisa mengetahui bahwa kalau kopi like to medium juga itu aman ya. Nah, tapi kalau sebaiknya dalam menikmati kopi itu levelnya medium atau medium atas. Tapi nggak sampai dark juga, itu disesuaikan lagi sama kebutuhan klien ya. Nah, tapi karena orang ini banyak yang nggak tahu, lebih baik kita bikin itu aman, makanya di medium. Nah, itu perkembangannya mulai banyak banget bergeser dari mulai kebutuhan kopi dibikin gelap, kemudian seiring dengan mulai banyaknya animo tentang perkopian, banyak juga kayak event-event perlombaan yang mengetahui kopi itu kan memang kalau mau nikmatin kopi itu, sebiji kopi itu, oh ini kopi origin dari sini. Nah, itu biasanya dari Bali, dari Gayo, dari mana-mana. Biasanya kita kalau untuk tahu rasa memang atau sebuah event perlombaan itu memang dibikin seperti itu karakternya. Jadi nggak bisa dibilang belum matang ya. Nah, itu memang karakternya keluar di situ kayak kalau kita bikin V60 atau metode kopi seperti itu ya. Tapi pada intinya ini ada hal yang kurang bertanggung jawab dari misalnya saya nggak ngomongin brand mana ya, tapi seringkali pasti brand tersebut yang brand besar lagi Mas Rio. Dia kurang bertanggung jawab. Dia mau mencari keuntungan yang biasanya kopi itu dibikin gelap untuk mencari profil cuan. Pokoknya gelap aja. Gelap supaya gramasinya jadi nggak banyak. Atau mungkin si brand besar ini malah dia membuat kopi dengan gramasi yang over capacity ya, size ya, measuringnya. Akhirnya kan kasihan si customer Mas, dia nggak paham gitu ya. Itu tadi. Nah, untuk analogi permenuan kafe mungkin saya nggak terlalu expert ya, karena saya hanya membedah kopi mungkin sama Bang Nanang ya yang lebih ini. Oke Mas Yun, berarti kan ini artinya saya sedikit simpulkan tentang tadi masalah kopi bikin sakit perut ya. Perut. Ternyata ada fase pertama, fase dari si hulu ke hilirnya ya. Di hulunya si roasterinya itu gimana cara milih kopinya, masak kopinya, settingannya tadi ya. Settingan ya, betul. Medium to dark Benar, dan segala macam. Nah, kalau dari Mas Nanang, biasanya kenapa sih Mas? Jadi kalau orang minum kopi itu selalu dikambing hitamkan. Jadi ketika kita ke kafe mana terus perutnya sakit, atau mungkin dia punya experience pertama minum kopi, setelah itu perutnya sakit, habis itu selamanya dia nggak akan mau minum kopi. Ya mungkin bisa karena memang dia tubuhnya metabolismenya belum terbiasa, atau mungkin dari kopinya tadi yang seperti Mas Bin bilang kan salah atau tidak bertanggung jawab. Pertanggung jawabannya dan biasanya kenapa Mas? Iya, mungkin kalau tadi kan Mas Win lebih dari sisi produsernya ya, roastery segala macam. Saya coba angkat sedikit mungkin dari sisi si penikmatnya, si peminumnya. Yang pertama, apapun yang kita minum, kita makan, pasti akan ada efek yang timbul setelah itu. Nah, kita balik lagi ke kopi. Nah, di kopi sendiri kan memang ya yang familiar banget di industri sekarang kan Arabica, Robusta. Masing-masing sudah ada benang merahnya. Kalau mau cari yang asam pasti ke Arabica. Robusta lebih cenderung ke pahit, strong gitu kan. Nah, sekarang sebenarnya yang bagus juga kita kenalin juga apa yang mau kita minum sebenarnya bagusnya. Jadi memang kita ketika kita memang punya misalkan penyakit lambung ya, otomatis hindari yang sebenarnya ada satu persepsi kalau orang umum taunya yang bikin naik asam lambung kan karena asamnya. Sementara yang asam Arabica kan. Tapi justru di kopi yang lebih bahaya itu sebenarnya si Robusta. Untuk apa ya, cepet naik memicu asam lambung itu sebenarnya bukan dari asamnya si kopi,
tapi kadar kafein yang terlalu tinggi. Ya. Nah, makanya kadang pentingnya edukasi juga, terutama di segi kalau di aku kan lebih ke industri ini Mas. Jadi di outlet gimana kita juga punya barista tuh harus yang fundamentalnya bagus. Dia bisa jelasin Arabica Robusta bedanya Pengetahuan apa. kopinya juga Betul, bagus karena ya. itu bener-bener kita nggak tahu yang datang ke coffee shop itu tuh random kan. Ada yang bener ngerti, ada yang nggak ngerti. Tapi ketika si barista bisa mengarahkan gitu, oh ini minuman yang aman untuk misalkan, Mas saya ada asam lambung. Si barista juga bisa mengarahkan gitu, bisa mensuggest, oh mungkin minumnya yang ini. Oke. Nah itu kan bisa sebenarnya tricky satu dari si peminumnya juga mengenali kebutuhannya dia, apa yang dia bisa minum, apa yang nggak bisa diminum. Nah selebihnya dibantu juga dari si barista mungkin bisa mengarahkan juga. Ya. Sebenarnya itu sih yang banyak saya dapat juga, mungkin masih minim banget barista yang punya basic yang bagus. Pada akhirnya kenapa Masih info tadi ya? sampai karena efeknya apa di industri, begitu orang minum di satu coffee shop ada efek samping setelah itu. Kita namanya informasi cepat sekarang. Dia bisa kasih informasi ke orang lain, aduh jangan ngopi di situ deh. Padahal belum tentu si kopi yang salah. Iya, Nah makanya balik lagi tadi kenapa sering banget tuh kopi jadi kambing hitam ya. Iya, Padahal belum tentu banyak faktor gitu. Faktor dari si peminumnya, dari tadi mungkin dari sisi Masak ya. masaknya, atau kalau memang dia Standarnya. apalagi dia mainnya espresso base, itu banyak variabel lagi dari kalibrasi mesinnya, grindernya segala macam. Itu kan bisa jadi pemicu yang sebenarnya kita nggak bisa ujuk-ujuk, oh ini kopinya nggak enak, kopinya yang salah gitu. Nah itu sebenarnya yang perlu banyak edukasi lagi sih Mas kalau Oke, menurut gue iya. gitu. Itu sih jadi Jadi, faktor. memang di sini tadi sudah sedikit dibahas hal-hal pentingnya bahwa nggak bisa sekonyong-konyong kita langsung menyalahkan kopinya Blame it. atau menyalahkan Yo. si coffee shopnya ya. Mungkin agak kompleks ya karena kopi sendiri kan kayak tadi Mas Win bilang dosis. Mungkin Dosis, ya. semuanya benar tapi dosisnya kebanyakan. Iya. Ya, lagi-lagi mau seaman apapun kalau dosisnya kebanyakan kita Oh, iya. minum Iya, tiap iya. hari kayak air putih, kopi Iya, iya, ya iya. lama-lama juga mungkin akan berpengaruh ke kesehatan. Betul. Nah, terus kemudian ini Mas, kan ini kita ngelihat cuaca di Indonesia kan ekstrim ya. Kita Oh iya, di Mas negara Rio. Indonesia tapi kayak kita punya satu musim Iya, iya. hujan tok. Jadi musim panasnya nggak ada. Benar, Ini benar, buktinya udah mendung-mendung, tinggal kalau udah hujan kita bubar. Udah mulai gelap. Nah, katanya Seru. denger-dengar di Gayo sendiri atau di tempat asal kopi mungkin di Brazil atau di mana mungkin juga Oh, iya. mengalami hal yang sama ya. Iya. Iya. Mas Rio. Jadinya susah panennya, terus sehingga Hasil alamnya hasil kurang. alamnya kurang, Kurang maksimal. kualitas Ah. produktivitasnya juga kurang. Iya. Ini bener, jadi kita Kalau panen dia pasti panen, Mas Rio. Tapi memang dari segi volume itu juga mengalami karena nggak tahu ya. Mungkin nih udah Tuhan yang ngasih kayaknya. Dan mungkin sampai Brazil juga dia sampai gagal panen di tahun lalu, makanya dia sampai nyerbu Betul. trading kopi luar itu nyerbunya Indonesia. Akhirnya kita juga mengalami bisa dibilang dengan semua trading besar itu masuk ke Indonesia, kita kelimpungan. Akhirnya stok nasional itu bener-bener sampai keganggu untuk yang domestik, sehingga harga juga Kayak emas ya. kayak emas. Kemudian juga kopi juga lagi berpengaruh, Mas Rio. Apalagi sekarang lagi happening Berpengaruh, nih, ya? semua kota di Indonesia Oh, iya, dari iya, iya. Sabang sampai Iya, Merauke iya, kan iya. coffee shop di mana-mana. Betul. Kemudian, Otomatis kan kopi iya, juga banyak iya. dibutuhin. Nah itu faktor pertama, karena adanya trading lepas dunia tadi main itu udah ada trading perjanjiannya ya. Nggak apa-apa ya hujannya. Tapi nggak apa-apa. belum deres kalau Belum deres. kita off. Ya jadi memang berpengaruh dari panennya itu sendiri. Iya. Kemudian kopi itu juga tingkat matangnya, penjemurannya. Jadi Iya, ada proses yang ada akhirnya proses yang nggak maksimal. nggak maksimal. Maksimal. Bener kata Bang Nanang tadi. Iya.